data duplikat tadi. Hmm. Itu kan tadi data duplikatnya setelah dilihat kan ada yang nggak perlu dihapus gitu kan. Ya. Sedangkan jumlahnya tuh kan ada banyak tuh 723 tadi kalau nggak salah kan. Nah, Tuh. gimana cara kita tahu ada data yang harus dihapus gitu, yang memang betul-betul sama persis gitu. Kayak mana cara kita tahunya? Hmm, nanti deh dicari dulu ya apa namanya contoh-contohnya. Kayaknya ada deh. Oh, oke oke. Wait, wait, wait. Ini udah bisa skim belum? Tadi sampai duplikat ya. Yang ini. Yang ini udah aman semua nih. Kita ke outlier. Nah, memeriksa outlier dan menangani outlier jika ada. Eh, kan di setiap ini di setiap ini kan ada yang namanya kayak walaupun dia berbentuk mana nih is nol sum nih walaupun dia berbentuk integer berarti kan dia nggak sepenuhnya numerik kan nggak sepenuhnya numerik jadi ini bisa juga di encode ubah jadi objek bisa juga nah kan di sini ada juga nih yang eh, kolom ini ada yang berupa numerik kayak 0 sama 1 kan kategorik lah ya. Nah, apa aja sih X 29 47 ini kan numerik lah, kayak nominal gitu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus traps base aduh dulu 94 sampai 200 apalagi nih. Dan chol 126 sampai 564 FBS itu termasuk kategorik, restate juga kategorik, talak juga 71 202 eksan kategorik. Nah, outpick ini enggak semuanya nih dia nampilinnya. 14 kolom. Sini nih aja nih. Oke, 14 kolom ya. Belum. Apply. Nah, apalagi? Yang numerik. Col. Terus talak. Outpick. Teorik. Slope. CA. Teorik. Tal. Juga. Nah, kita indikasi di sini yang berupa outlier. Pertama, kita buat fitur dulu nih yang mempertimbangkan kayak traps, col, talak, outpick. Ini kan yang berupa numerik ya. X enggak karena X ya nggak mungkin lah ada outlier. Setelah itu ini yang sama kayak tadi nih yang ada di belajar bareng tinggal copy-copy aja. Nah, di sini menghitung nih. Traps ada 30, Col ada 16, Talak ada 4 ya kan. Nah, di sini menghapus, menghapus outlier menggunakan IKIR apa gitu dah. Terus cara handlingnya yang menggunakan ini menggunakan IKIR sama kayak tadi. Terus ini namanya bikin kolom baru, kolom with outlier. Di situ kita indikasi lagi yang ini sama kayak di sini nih karena pengen dihapus sama kayak di sini yang numerik. Itu udah analisis juga terpanggil different column. Nah, di sini coba kita asumsikan sama yang tadi nih untuk masukin apa namanya? Ini, let's show. Copy dulu deh. Apakah ada outlier, guys? Sini. Nah, kolomnya contoh tadi yang paling banyak berapa sih? Grab space ya, sini. Copy aja kolom ini, terus mau grab space artinya apa deh dia? Oke itu dah. Nah, ketahuan. Ini outliernya dia. Ada ya, banyak. Ada 30.
Nah, ini bisa nih di tuan atau nanti di bawah juga ada. Setelah itu, ini di mana? Ini dia nih, menghandling. Menghandling. Ntar kita copy dulu. Biar ketahuan dia. Ini udah di handling ya, pakai IKI, interkuartil. Udah dihitung semua. Nah, kita hitung. Yang tadi lagi sama. Apakah masih ada layarnya? Wih, masih ada. Sudah bersih dong. Wait, wait, wait. Grab steps. DF-nya kah salah? Hmm. Per Mungkin menghapus. coba di running ulang dam dari misalnya Iya setelah sih. Taruh dulu. setelah dijalankan itu kan. Kayak itu mungkin dia ngikutin hasil yang atas mungkin. Ya pokoknya itu deh. Pokoknya dia udah bersih. Ah, ini ngalangin doang nih. Push. Nah, kemudian kayak yang outlier nih. Ada yang mau nanya? Outlier, outlier. Kayak nggak ada yang nanya ya. Masuk ke imbalance. Nah, imbalance ini apaan sih gitu kan? Imbalance taruh sini. Imbalance data, memeriksa imbalance data dan menyelesaikan masalah imbalance jika ada. Nah, di sini imbalance itu lebih ke mempengaruhinya ke akurasi, kayak klasifikasi nih. Misalkan kalau ada yang tahu decision tree atau naive Bayes, itu kan klasifikasi kan. Nah, kalau misalkan ini datanya nggak balance, kayak kesini nih, kayak 70% 30%, itu kan bakalan akurasi kan sedikit ya. Nah, kenapa ada soal imbalance-nya, memeriksa imbalance? Kita cari dengan variabel apa? Yang pertama kan target ya. Kan kita kan pengen ngepredik target kan, 0 apa 1. Nah, menghitungnya memakai fungsi value counts, ya kan? Nah, keluar tuh yang satu ada 529 526 value-nya dan 0 499. Nah, menurut menurut gua nih ya, ini sih udah imbalance lah. Mungkin kalau di bakal apa mah lanjut ke classification itu dia nilainya mungkin udah sampai 98%, mungkin 95%. Jadi nggak perlu lagi kita apa namanya eh ngebalancein lagi gitu kan. Ada kodenya, nanti dicoba lagi. Habis itu kita pengen tahu nih, kan kalau kayak gini kan kurang kurang pas lah ya apa namanya melihatnya. Nah, kita pakai visual sama kayak tadi, tinggal tambahin plot, kin. Nah, ininya apa nih? Mau bar, tapi kan bar kan nggak mungkin ya pakai pie chart sini. Jawaban di, jangan jawaban di atas, berarti kan dari dari data di atas jumlah 1 dan 0 tidak terlalu jauh atau sudah balance, nggak ada imbalance-nya. Nah, fitur encoding yang gue tahu ya, encoding itu kan berarti kan menambahkan fitur baru. Entah ini salah atau enggak juga belum tahu juga, soalnya kan Kak Hilmi slow respon banget tuh kalau gue nanya kan nggak pernah dibalas tuh. Nah, taruh di sini dulu nih, kita apa namanya gambaran lah. PD get dummies ini sama kayak di codingan Kak Hilmi, ya kan. Nah, kita pengen pakai apa nih? Lebih ke yang fitur-fitur yang kategorikal kayak CP, Restek, dan tal kayak gitu. Kalau bingung cari apa namanya, ini tuh kategorikal nggak sih, ini tuh ordinal nggak sih, kita pakai ini aja guys, apa namanya, AI, namanya apa ya tadi, Gemini. Nah, tadi gue nanya ke dia, dia juga jelas sih tahu eh, atribut-atribut yang ada di hard disk ini kan nggak jelas ya atasnya ini nih.
X nih tipe 4 value, yang satunya apa, nolnya apa, satunya apa kan belum jelas. Nah, udahlah cari di yang kata siapa itu ya? Video atau Zoom tuh. Jadi itu data science juga harus mempunyai skill. Ya itu tadi, misalkan kita lagi gituin pengobatan atau hard atau rumah sakit, nah kita harus expert di sana gitu kan. Belajar lagi kayak di sana. Terus kayak sales marketing, kita juga harus belajar sales marketing lagi kan. Nah, dia ada di sini nih. Lama banget sih. Nih, tahuan tuh dia usia pasien dalam tubuh, terus C-span nih, CP nih, yang 0 itu tipikal angina, 2 tipikal angina, kayak gitu-gitu. Bisa lah di explore lebih jauh ya, pakai AI-nya, jangan lupa pakai AI guys. Oke, di sini bikin CP, restek, dan tal, ya kan? Nah, kita panggil nih encode ini pakai nama variabel baru, df encode, sama dengan ini fungsinya, terus dipanggil encode.hit. Kita melihat data data yang teratas 1 sampai 5. Nah, ini udah ada ya, nih CP1 atau CP yang nilainya 1, CP2, CP3, restek 1, restek 2, terus restek ada berapa sih restek? Restek 1, 2, 3 bener. Dental, oke, kayak gitu. Karena ini aduh, udah semua. Nah, sampai sini nih kita udah hampir kelar. Oh iya, penjelasannya dulu. Ini nggak perlu nih, ini kan udah ini nggak perlu saja, sama aja. Nah, CP, jenis nyeri dada dapat dianggap sebagai nominal karena tidak ada hubungan ordinal yang jelas di antara berbagai jenis nyeri dada, seperti angina tipikal, angina atipikal, dan lain-lain. Nah, restek, variabel ini mewakili hasil elektrokardiografis saat istirahat. Hasilnya seperti 0 itu normal, 1 itu memiliki kelainan gelombang STT, dan 3 ya. 2 menunjukkan hipertrofi ventrikel. Kira mungkin atau pasti, tampaknya tidak memiliki hubungan ordinal. Terus TAL, mewakili hasil tes stres talium. Status yang berbeda seperti 0 itu normal, 1 itu cacat tetap, yang 2 itu cacat yang dibalikan. Menunjukkan sifat nominal. Oke. Sampai sini nih, ada yang mau tanyain? Ayo guys, ada yang mau nanya guys? Oh, itu imbalance. Imbalance buat apa sih imbalance? Nih, oke deh, imbalance ya guys, imbalance. Kayaknya ada deh. Oh iya, jangan lupa juga bikin banyak-banyak tuh ngerjain biar banyak banget contekan di sini. Kemarin gua ngerjain shipping data deh. Shipping data. Pusing shipping. Nih dia, udah di atas. Shipping data ini berupa apa ya? Berupa kayak penjualan gitu kan ya? Iya, penjualan. Imbalan mana imbalan? Imbalan. Nih dia. Ya tadi nih. Ini kan ratchet on time. Ini kan variable target. Nih, ratchet on time variable target. Nah, pengen tahu nih, ada berapa sih? Apakah variable targetnya imbalan atau tidak? Ternyata jauh dong.
enam ribu, yang berapa nih, 65.000 ya, sekitar itu dah. Nah ini nolnya segini, pas dilihat dari pie-nya itu sangat-sangat tidak balance kan. Nah gimana sih cara ngubahnya? Nah kita pakai ini nih, zero atau nol, kita variable nol dan variable satu namanya. Kita lihat on time, ini nama kolomnya, dan ini sama dengan nol. Terus kita import from scalar UTS, ya ini mungkin udah dari modul sananya kali ya. Random state, concat, pd concat, langsung dah dia langsung mengambil ini 4436 sama kayak nol. Berarti satu ini sama dengan nol. Biar dia balance. Nice. Lihat lagi, dia udah balance ya. 4436, 4436. Nah, udah kelar. Udah itu. Itu namanya balance. Mungkin di sini kali ya. Belum deh, ntar aja bikinnya. Ada lagi yang pengen tanyain guys? Sebelum masuk fitur encoding. Udah fitur encoding. Ini ada. Ayo nanya gak? Atau ada yang error di codingannya? Atau apa? Boleh tuh langsung nanya. Adam, Ya, jadi kalau yang nyari yang apa encoding itu berarti dari data yang kategorikal ya? ya bisa. Tiga rekap. Pokoknya kita yang kebutuhan kita aja. Misalkan nih kita butuh CP ini, ya kita taruh situ encoding. Seperti itu. Kebutuhan aja sih. Hmm. Jadi untuk tahu kayak gini-gini nih yang kayak jenis nyari data dapat dianggap ini bisa pakai AI ya? Ini ya gini-gini betul. Karena di sini mau nyari apapun kagak ada. Terus nyari mana? Di Google hard disk juga kagak jelas. Ya kan? Apa itu nol apa CP, misalkan CP nih 0 Nah sampai ya, 4 itu apa gitu kan. Ya udahlah langsung aja ke Gemini kita cari kan. Pertama oh nanya bisa. nanya gini nih, Oh, nanyanya. gimana keywordnya dong? Apakah Anda bisa ngoding? Ya, oh dia bisa ternyata. Oke, aman ya. Nah, tanya lagi. Apakah Anda tahu mengetahui informasi tentang dataset hard disk? Oh iya, dia tahu nih Hmm. di UCI. Ya, UCI juga ada emang. Nah, ada lagi di Kaggle. Tahu di Community Nonton kesimpulan. Oke. Terus langsung ke, atau boleh langsung ke mana? Nih. Di DF ISNUL Oh, itu kan yes. ada ISNUL lagi. Info ini kan berpada gini nih. Kalau kalian pusing, ini Ya, tuh ya, untuk ya. apa sih? Untuk apa sih? Langsung aja ke AI. Apakah Anda mengetahui informasi tentang data ini? Berikan dengan jawabannya. Langsung copy itu. Set, langsung keluar kan. Kemudian jelasin itu gini, terus tipe nyeri dada, chest pain, terdiri dari empat. Nah, empatnya ini apa nih? Nol itu apa? Satu itu apa? Ya kan? Ya udahlah, cari lagi kan. Nah, ya. Masih belum tahu. Apakah Anda mengetahui nilai-nilai di setiap kolomnya? Ya, berikut ini ketemu. Asik. Ini namanya Oh asisten. gitu. Oh, Asisten oke. yang gak bayar. Anak GPT sekarang pindah ke Gemini. Oh, ternyata gitu. Ya, betul. Jadi biar nggak pusing ini apa sih, ini apa sih? Langsung aja lah. Oh, Makanya kalau betul misalnya betul. kalian, kenapa gua ngasih tahu ini? Takutnya karena nanya, Dam, ini nyarinya di mana, Dam? Emang gua dokter. Enggak kan kayak gitu juga kan jawabannya kan. Langsung aja lah. Gitu. Oke, thank you banget. Oke, siap. Ada lagi yang nanya? Ini gue ngejelasin kenapa CP, Restek, dan TAL di sini nih. Nih, CP, Restek, dan TAL. Oke, lanjut ya. Nomor 2, EDA. Kita menggunakan dataset yang sama, peserta diminta untuk mengelaborasi fitur dan tipe data nominal, ordinal. Ini yang gue nanya ke Kak Hidmi kemarin. Terus kata dia, nggak berupa codingan juga nggak apa-apa kan, berupa teks. Ya udah, kita cari kan. Anjing yang nominal. Dia kan yang nominal kan dari 0, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Itu ada seks,
01 FPS 01, terus Eksang, terus yang ordinal kan yang ada tingkatan kan, kayak SMA, SMP. Nah, memiliki nilai-nilai 0, 1, 2, 3 yang mewakili tingkat tingkat keparahan nyeri dada yang berbeda. Terus yang numerikal, yang tadi kita bikin fitur tuh, ek, reps, pep, rep, gitu, col, talak, dan old peak. Nah, satu kita down ya, walaupun ini masih ambigu apakah ini jawabannya. Adalah berserah diri aja. Terus yang kedua, menjelaskan kondisi dan perbedaan dengan penggunaan min, median, dan modus. Udahlah, langsung aja kan pakai teks. Jadi kan rata-rata mungkin min digunakan untuk mengukur nilai tengah dari distribusi data. Ini cocok digunakan untuk data yang terdistribusi secara normal atau mendekati distribusi normal gitu kan. Penggunaannya, min dapat digunakan untuk menghitung rata-rata usia pasien kah, atau tekanan darah istirahat, atau kadar kolesterol, jantung maksimum, dan depresi. Terus median, ini berupanya juga ya, kayak penggunaan juga perbedaannya. Kondisinya apa? Yaitu untuk melihat distribusi nih, apakah dia cenderung skew miring, yang dibilang Kak Hilmi itu, walaupun gue masih kurang tahu tuh skew miring itu apa. Atau dapat outlier yang signifikan, median lebih terhadap apa? Median lebih tahan terhadap outlier daripada mean. Terus penggunaannya ya sama, mencari nilai, mengukur nilai tengah dari usia pasien, tekanan darah, kadar kolesterol serum, dan lain-lain. Terus modus nih, nilai yang paling sering muncul. Kondisi penggunaan modus digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul dalam distribusi data yang berguna terutama untuk data kategorikal. Terus penggunaannya, modus dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis nyeri dada yang paling umum dialami oleh pasien dalam fitur CP, hasil elektrokardiografi istirahat yang paling sering muncul dalam fitur restek, dan kategori tes alamiah paling umum dalam fitur TAL. Oke, kemudian nyari ini nih, menemukan dan mendeskripsikan statistik five summary. Mungkin di sini nih yang jurusannya matematik boleh tuh on mic, kayak apakah gua salah gitu kan. Mungkin yang di deskripsi ini kan lebih ke lima lima rangkuman nggak sih, 5 rangkuman statistikal, kayak mencari traps, col, yang mencari rata-ratanya, min, terus karena usia ini rata-rata 54 tahun, kita lihat dari sini 54, 4,3 tahun, dengan usia yang termuda min 29 tahun, dan yang tertua 77 max. Kayak gitu. Mungkin kalau ada yang salah dari menilai gue statistika, ngomong aja guys, karena gue juga kurang paham kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan selanjutnya sama aja, kayak rata-ratanya berapa, yang trace BEPS gitu, pol, kadar kolesterol, dan talak, dan olpik. Nah, ini ngambil di yang data yang numerikal. Karena yang kategorikal nggak mungkin juga kan. Terus eh, mendeskripsikan distribusi data. Oke. Nah, kita buat lagi nih fitur for EDA. Ini ngambil variabelnya namanya kayak di Kahilmi sama, dan ini yang numerikal. Lagi-lagi yang numerikal biar biar distribusinya bagus. Nah, ini namanya ini ya unvariate ya. Unvariate berarti satu satu apa namanya? Satu kolom atau satu variabel. Nih, yang X, karena dia puncaknya ada di sekitar 50 sampai 60 kayaknya. Iya. Soalnya ada semua kok di bawah sini nih. Nih, puncaknya ada sekitar 50-an, dan rata-ratanya sama kayak tadi yang di atas, tinggal copy aja. Standar deviasinya berapa, 9 tahun. Terus steps sama kayak tadi lah. Dari set individu sekitar 120, 140. Nanti dia explore aja sama tabs. Enggak ada sini. Ini dia. 120. Uh, sampai 103 pas 140 sini. 140.
Kayak gitu. Dan nextnya bisa kalian explore itu insight-nya. Terus kita pengen cari lagi distribusi yang kategorikal apa aja. Kita bikin lagi nih biar kagak atu-atu kan apa namanya visualnya, visual distribusi seks CP. Langsung aja kita buat nama variabel, satu variabel untuk apa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kolom apa variabel. Oke, pakai ini nih sama kayak yang ada di mana atas distribution sex tuh ada 700 lebih. Yang satu ini laki-laki ya, laki-laki, yang perempuan 325. Seperti itu bacanya ya. Yang CP ini tadi apa CP ya? Chen Swanson. CP apa sih CP? Ini dia. Yang tipikal angina yang paling mendominasi yaitu 0. Tipikal angina juga nggak tahu apaan. Tuh, paling mendominasi dia. Dan FBS 0, 1, distribution of rest state 0, 1, 2, 1, 2, distribution of slope, instrumental, dan target. Done. Insight-nya. Dari sini sama kayak tadi, gender lebih mendominasi perempuan. 1 itu perempuan emang. 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki kok. Salah ngetik dong. Salah ketik guys. Ini soal perempuan, salah nih. Dan nyeri dada tipe 0 angina tipikal. Bisa dieksplor lagi di Gemini. Nah, ini yang bivariat atau yang multivariat kan, korelasi. Untuk mencari korelasi kan harus mencapai yang nilai positif 1. Aduh, kok dia hilang? Ini dia. 1, dan yang nilai negatif harus melebihi -1 juga kan. Nah, di sini kita lihat yang mendekati 1 hanya ini ya, -0,57. 43. Enggak, di sini hitam. Nih, 43 yang warnanya di sini nih warnanya. Aduh. 43 apa aja bacanya kan dari target dia berkorelasi positif dengan CP. Tuh. Nah, apa sih artinya? Berarti kan kalau korelasi positif kan berhubungan ya. Berarti korelasi positif antara fitur target dan CP menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah atau antara kedua fitur tersebut. Artinya, ketika nilai CP jenis nyeri dada cenderung meningkat, kemungkinan pasien memiliki penyakit jantung yang nilainya 1 juga cenderung meningkat. Terus yang negatif 0,4 0,44 0,44 0,57. Ini ya paling tinggi nih 0,57 nih. Ada 2 lagi 0,57. Ada 2 berarti masih kurang. Yang pertama old peak dan slope, old peak dan slope, dan slope dan slope dan old peak sama aja itu mah bolak-balik. Oke, artinya kan ini kan negatif. Korelasi negatif antara old peak dan slope artinya kan kebalikannya ya. Jadi old peak cenderung meningkat. Misalnya nilai depresi ST yang lebih tinggi, maka nilai slope-nya cenderung menurun. Kebalikannya dia. Yang satu meningkat, yang satu menurun. Nah, terus slope cenderung menurun, misalnya kemiringan segmen latihan ST yang lebih datar. Seperti itu. Ada yang tanyain guys? Cari korelasi. Oh ya, ini kodenya kayak gini. 15, 9, 15-nya kayak lebar kayak flexes, left core, dengan true. Yang putih ini berarti korelasi 1, karena nggak ada. Paling gede hanya 0,44.
Cara nanyain guys. Kalau penjelasan gue nggak jelas, bilang aja ya. Kayaknya gue juga emang nggak jelas deh. Say. Kalau aman lanjut nih. Aman. Iya, kayaknya dilanjut aja. Eh. Nah, fitur engineering ini masih masih ambigu juga soalnya. Apa yang pengen dimaksud oleh anak-anak kan jadinya guru-guru startup kampus. Karena di sini tuh diminta untuk membuat minimal 10 fitur baru. Entah itu 10 fitur baru itu apakah itu eh, berupa apa namanya? Variabel baru atau kolom baru atau apa yang dimaksud kayak kan ada tuh di modul namanya extraction gitu kan. Apakah itu juga yang dimaksud? Karena kalau kayak scaling atau normalize karena kan setiap data kan itu kan hanya kayak berpeluang ini tuh dipakai buat normalis nggak sih, dipakai buat standar scalar nggak sih, atau apa itu kan buat kebutuhan kan. Nah di sini kita disuruh buat 10 fitur baru kan. Nah ini gue juga masih ambigu, nggak tahu juga benar, benar apa enggak. Ikutin dari Kak Hilmi lagi yang kemarin tuh membuat apa fitur wide domain knowledge yang tadi yang kategorikal. Nah untuk datanya nggak hancur, data yang lama kita yang bersin itu nggak hancur, kita bikin baru lagi. Caranya bikin variabel baru, data FC bebas lah, mau DF FC ke atau data dot fotokopi juga nggak apa-apa. Udah suka fotokopi ya jangan dipakai spasi bakalan error. Nah, DF-nya ini nama variabel yang di atas, nama variabel yang ini kita jelasin panjang lebar. Terus dot copy. Berarti membuat salinan data frame untuk eksperimen gitu. Nah, di sini lagi kita membuat ini nih fitur baru sama kayak yang di nomor apa sih data preparation nomor 5 tuh encode sama aja tapi ini lebih ke objek. Nah ngambil ini sama kayak tadi ngambil di Gemini tipika karena penting juga. Nah no itu apa sebut jangan lupa nama kategori ini kategori apa kategori kan ini kolom baru ini dia kolom baru kolom orinya ini kolom orisinil atau original. Ini kolom barunya sama aja sih. Kalau dia nilainya 0, pasti tipikal engine tuh. Cuma dia lebih ke untuk apa ya, insight lebih banyak lah ya. Terus di variabel apa? Data FC dan CP ini originalnya. Dot map 0, 0 kan berupa integer kan. Jadi nggak pakai titik 2. 0 jangan lupa pakai ah, titik koma. Titik koma. Titik 2. Terus typical engine ini tuh sampingnya kayak 0 itu apa gitu kan. Typical engine. Nggak di mana di Gemini. Kayak habis itu yang kedua tal tal kategorikal kita bikin tal juga di sini yang 0 itu berapa apa normal kah atau 1. Nah kalau tal ini ada di sini nih tal nih 0 normal 1 fixed defect 2 reversible defect. Kalau di Gemini sama gak sama juga emang dia jago ya dia ya tuh not describe emang ya salah nih reversible defect ini butuh butuh di apa namanya revisi lagi nih gitu. Kita bikin 3 1 2 3 dan panggil nama variabel apa nama variabel iya nama variabel data FC lihat udah ada semua. Not describe terus namanya normal seperti itu. Mungkin ini nih yang dimaksud apa namanya yang dimaksud fitur baru ini baru 3 apa iya kayak gitu mungkin juga sih. Nah yang kedua kita mendefinisikan usia yaitu 0 sampai 4 itu balita, 4 sampai 9 itu anak-anak, 18 sampai 59 itu remaja.
dan 59 100 itu dewasa, dan 100 itu lansia. Oh, ya kayak gitu dah. Terus eh ada di samping itu dia. Indeks pertama umurnya 52, dia dewasa. Nama kolomnya barunya udah age group. Oke. Ini apa nih? Terus fitur scaling. Nah, ini yang tadi gue bilang kayak ada beberapa yang butuh fitur scaling atau enggak kan. Nah, ini ya walaupun untuk melengkapi ini aja nih, melengkapi 10 fitur, entah itu fitur scaling kayak fitur apa kayak rame-ramein aja. Jadi ya buat aja. Jadi ngeliatnya di Kahilmi kemarin codingannya sering-sering aja kayak ngecontekan-contekan sebelum-sebelumnya yang kita perbuat biar nggak pusing juga. Pertama kita import dulu biasa library-nya. Terus kita namakan standar scalar atau scalar doang, bebas, nama variabel baru. Terus sama dengan ini nih nama library-nya. Nah, kita panggil. Tuh. Oke, udah ada import, udah library udah ada. Nah, tinggal kita bikin lagi apa nih yang pengen di scale. Berarti kan yang numerical kan. Lagi-lagi numerical. Egg, trap stop, choice, talak, dan all pick. Nah, di sini data FG, berarti kan data yang kita buat di sini, yang fotokopi, dan variabel egg sama dengan tes standar scale, ini standar scale, dot, nah fit ini berupa fungsinya transform, buka kurung, nah ini nama variabel yang tadi datasetnya yang di copy. Baterai habis. Nah, apa di kolom X sama ke bawah sama aja. Tuh, scale. Yang penting ingat ini dataset yang pertama dan ini nama variabel library-nya ditransform. Jadinya nilainya ada min koma-komaan. Tuh. Yang awalnya kayak gini yang awalnya tadi apa? Traps X sama traps steps nih. Ah, X itu kan 52 steps kayak gini 125.0. Kalau kita di scaling berubah jadi kayak gini. Tahu artinya apa ini? Kalau tuh matematik bisa tuh dijelasin scaling. Nah, kayak gitu. Udah transform semua. Kita baca lagi, kita panggil data FQ-nya kayak gini. Kemudian kita lihat info plot dan di sini ada objek. Ingat kalau pengen bikin prediksi atau machine learning agak boleh ada yang objek kayak ngebuat regresi atau clustering itu nggak boleh kecuali klasifikasi bisa tuh objek kayak decision tree, naive Bayes, apalagi tuh banyak dah random forest. Nah itu klasifikasi bisa objek. Nah untuk gitu, nah kita bikin encoding lagi, encode data encode yang sama kayak yang kayak di Pak Hilmi ya, pakai prefix. Jadinya angka lagi, bolak-balik aja. Jadi kasih kalimat, kasih angka lagi, kayak gitu. Kasih gabut data sayang. Nah setelah itu kita panggil nih data encode. Kita pengen tahu apa aja sih, apakah udah berubah atau udah jadi integer bawahnya ini udah berubah. Dan nah ini memasukkan target mungkin belum sampai sini kali ya, tapi ini udah dikasih sama spoiler sama Kak Hilmi bikin data trend sama data testing kan buat data apa namanya buat permodelan yang tadi di mana di PPT yang ini nih. Setelah data preparation itu adalah modeling. Setelah modeling evaluasi pajak kemudian deployment yang bikin bisnis.
Seperti itu. Sampai situ doang. Mas tadi. Ini ya. Misalkan target. Nah, Y target sama dengan ini variabel targetnya Y target def encode dan X besar fitur di drop dihapus aksi sama dengan 0. Berarti aksi sama dengan 0, aksi sama dengan 1, berarti dia ngapus kolom target. Nah, ini cuma iseng-iseng doang sih. Yang ada di kelas ini juga sama. Melihat yang data trennya kayak gini, data Y trennya kayak gini. Gitu doang. Oke, kelar guys. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti udah sampai DF info yang terakhir aja kan? Gak usah nyoba-nyoba yang tren-tren yang ini yang terakhirnya. Nggak usah, nggak perlu. Misalkan. Udah Oke, lah. berarti sampai situ udah selesai. Ya, perlu nih yang butuh imbelan-imbelan ya. Belum taruh sini nih. Taruh dulu ya. Imbelan data. Ayo sekalian, ada yang pengen nanyain nggak? Mumpung ada atau ada yang error-error? Target berarti ini label, label atau kolom label ya. Kolom label isinya dot count. Udah. Ini imbelan. Terus jika ada imbelan, jika data imbelan, maka perlu di balance kan. Ayolah kode shipping data. Ini dia. Ini kolom label yang diisi kolom label. Oke. Dan jangan lupa juga misalkan di sini nih, ini kan tidak imbalance nih contohnya ya. Nah, kita kan merandom state kan, biar dia balance di sini nih. Yang satu ini kita ubah menjadi 4436. Tuh, ini aja sih. Jadi misalkan pengen yang terkecil duluan atau yang pengen terbesar yang pengen disamain itu bebas, yang penting balance. Ini kemarin kalau nggak salah dapat di angka 86% ini. Berarti ada yang salah, kayak entah ini yang kekecilan atau apa gitu kan datanya. Ini dapat 86% di klasifikasi precision tree masalah deh. Fokus ke sini nih nanti ubahnya, sama fokus ke kolom ini yang zero, yang one. Zero ini kan artinya nol kan. Kolom apa kolom kan, ini nih nol, ini nih. Itu sampai sini ada yang sudah mengantuk? Kamu sih kayaknya, Dam. Kenapa? Kamu kayaknya udah ngantuk. Aman-aman. Ayo, ada yang pengen nanyain nggak? Atau yang error? Manda tadi, Manda. Mana Manda? Ini komentar ya? Chat ya, astagfirullah. Lagi begini pakai email sama link gitu aman. Alas, iya kita manfaatkan AI guys.
Ada lagi. Kalau pengen ini nih, apa namanya, ngebahas housing, ini kan banyak ya. Terus di sini juga ada data tes sama tren kan. Mungkin ini sangat membantu nih kalau ada yang pengen explore. Gua pernah bikin data yang paling sering digunakan Titanic kan. Nah, sini ada data nama testing. Kalau di Kaggle-nya, wait, Kaggle. Titanic dataset. Titanic dataset. Nah, nanti gua kasih codingnya, apa kok linknya. Kalian lihat apakah sama. Di sini kayak tren nama testing deh kodenya. Apa? Oh, jelas. Titanic mah Titanic. Wih, ya. Ini cuma tested doang. Itu kan yang ini. Banyak banget. Tentu juga. Tested kan juga. Gimana ya? Pokoknya kalian cari nih. Telkom. Ini Titanic dataset nih. Mungkin yang ini nih host ngelakuin hal yang sama. Ini kan ada dua ya, tes sama tren dan CSV. Google Jet apa coba tuh? Lainnya punya mbak-mbak yang di video. Baik guys, tambah naturalisasi, clustering, mentoring, classification, sense, quality correlation, foundation, reference, output, intro, introvert, integration. Lah kok nggak ada? Pas, kok nggak ada? Malu guys, nggak ada. Hmm. Iris. Namanya nggak tahu. Namanya nggak tahu nih. Titanic ada emang Titanic. Titanic, bukan? Lihat, kagak ada. Oh ya, si tadi namanya Iksanul Pata ya. Dia nanya tentang duplikat, contoh duplikat yang sama. Wait. Modul. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, oke, aman. Duplikat. Nih kan di sini nih dia ke 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kayak gini. Ini awalnya nih. Nah, dia mencari duplikat face ani sama dengan true, berarti kan ada. Di sini ada duplikat. Nah, dicek ini keep berarti kan yang paling terakhir. Tuh, 90 90 privat 25 privat angkanya sama semua.
Ini yang sama, ini yang sama, ini yang sama. Nah, ini termasuk duplikat yang sama-sama persis deh. Pokoknya sama persis datanya. Nggak ada yang ngebedain. Gitu. Gimana Fata? Ikhwanul Fata. Aman? Em, mungkin pertanyaan aku tuh lebih ke kalau misalkan tadi banyak tuh kan ada 700 tuh. Ya. Cara kita tahu yang bentuknya kayak gitu kayak mana dari 700 tuh? Apakah kita cek satu-satu atau kayak mana? Oh, Hmm. sebenarnya itu kan sebuah angka ya. Itu juga udah dijelasin. Kalau 723 itu kan berarti kan kita ngejumlahin dari itemnya. Kita nggak usah nyari. Kita cuma df nama variabelnya dengan fungsi duplikat. Nah, berapa? 223. Nah, kita pengen tahu nih apa aja kan yang terindikasi atau nama kolom yang duplikat. Tinggal bikin lagi variabel baru. Duplikat rows baris sama dengan df bacanya df dot duplikat. Nah, kita panggil duplikatnya ini muncul kayak gitu kan Fata. Sorry kalau ngawur. Ya kita nggak perlu mencari kayak kalau pengen tahu kolomnya ya tinggal panggil aja kayak gini. Oh, paham, paham. Ya Oke, oke. jadi fungsi ini untuk mengecek apakah ini ada. Biasanya kan kalau nggak ada ya dia nol gitu. Ini kemungkinan ada. Terus wah kok banyak. Pengen tahu dong apa aja yang sama gitu kan. Misalkan Oke, nih sip. ya Hmm, berarti itu nggak mesti ini sama semua kok duplikat tuh. Ada yang sama beberapa aja udah masuk ke duplikat berarti itu. Misalkan berapa kolomnya itu kan kayak yang 15 sama 31 tuh kok cuma beberapa kolom yang sama gitu kan. iya berarti bukan duplikat ya. Kan kalau duplikat kan berarti kan sama-sama persis. Kayak kita gini. Kita ngisi form ya kan. Itu kita ngisi 2 kali. Nah, itu terindikasi di file kita, di CSV kita ada 2. Nah, itu namanya duplikat. Itu kesalahannya lebih ke yang awal-awal sih, kayak penerimaan informasi atau datanya, atau kalau misalkan udah ngisi sekali nih, nggak boleh ngisi lagi, kayak gitu untuk menghindari duplikat. Seperti itu. Aman? Oke, aman, aman. Makasih Adam. Oke. Ada lagi guys. Oh ya kan kalian kan pakai punya hard juga nih. Mungkin kalimat-kalimatnya aja ya yang bisa diganti. Biar nggak terlalu kelanjut juga. Atau pengen explore lebih jauh juga sabi lah bisa gitu. Maaf guys ini bahas orang Bogor atau Jawa Barat aneh-aneh emang. Ayo Pak Asep, coba Pak Asep, ada yang mau nanya, biasanya sering muncul nih di pesan. Apalagi yang aku jelasin ya, gak ada kayaknya kan. Udah gimana Kay ketua? Aman-aman. Udah nih. Kita Ah, dokumentasi dulu ya. On cam, guys. tuh gelap banget. Sebentar Bu, nyari kerudung. Gelap banget guys, kagak ada itu. Kalian.
Oke. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Makasih ya Pak dosen Adam. Dibilangnya ngomong kayak gitu. By the way, belajar bareng selanjutnya kita diajarin sama siapa? Siapa sih namanya? Tarisa. Kayaknya nggak jadi deh. Ngaruh banget. Sengaja kah? Kayaknya aku insecure deh lihat Adam. Duh, Emang Dam. tadi saya apa namanya? IT juga. Apa? IT juga jurusannya. Statistika kan? Kelas fix dia. Nggak jadi. Kan udah ini mah 11-12. Nyambung Adam sama Tarisa. Nangis. Harus Bisa belum saling main sempurna. komunikasinya harus banyak ini. Keren sih. Ibu dan bapak dosen. Tapi coba deh, pengen nanya di sini ada yang ngambil sales marketing nggak? Kalau ada keren sih. Ada yang ngambil sales marketing. Enggak ada kayaknya, Dam. Tadi pesan Cia ngambil deh. Diam-diam aja Cia. Dam, kalau misalnya pengen nanya, boleh PC nggak? Boleh. Oke. Tuh guys, kalau mau nanya PC aja ya. PC asli Adam. Oke, thank you guys. Kayaknya udah malam juga. Makasih banyak Adam. Selamat istirahat Sama-sama. semua. Jadi tulang punggung kompi 1 ini. Makasih Kay dan semuanya. Ya, makasih semua. Aku Good Livia. night. Selamat istirahat.